Nah, Desa Rahayu ini dikenal sebagai desa yang damai dan tentram. Penduduknya hidup dalam harmoni dan sering membantu. Namun, suasana damai itu mulai berubah ketika beberapa warga desa mengaku melihat sosok pocong berkeliaran di malam hari. Penampakan pertama, hantu pocong terlihat di dekat pemakaman desa. Seorang petani yang sedang pulang dari ladang melihat sosok putih melompat-lompat di antara nisan. Dirinya segera lari dan memberitahukan hal itu pada warga lainnya. Berita tentang penampakan tersebut menyebar seketika. Karena berita tersebut, warga desa mulai ketakutan dan tidak berani keluar rumah setelah suasana gelap. Desa yang dulunya tenang berubah menjadi mencekam di setiap malam. Suara-suara aneh dan penampakan pocong semakin sering terjadi. Warga desa semakin ketakutan dan beberapa dari mereka bahkan pindah ke desa lain. Mereka mulai bertanya-tanya, apa yang menyebabkan hantu pocong mulai muncul? Dan sampai-sampai dukun sakti di desa tetangga didatangkan untuk mengusir hantu tersebut. Dukun tersebut mulai melakukan ritualnya dan memberikan jimat kepada warga desa. Namun penampakan pocong tersebut tetap saja terjadi. Beberapa pemuda desa memutuskan untuk menyelidiki penampakan pocong itu. Mereka berkumpul di rumah kepala desa dan merencanakan cara untuk menangkap hantu pocong tersebut. Mereka berbekal senjata tradisional. Pemuda desa mulai melakukan pengejaran. Dan di malam hari mereka melihat sosok tersebut melompat-lompat di sekitar pemakaman. Dengan hati-hati mereka mendekati pocong tersebut. Namun penampakan itu menghilang begitu saja. Dan saat menyelidiki di pemakaman, pemuda desa menemukan kain kapan dan bekas lilin ritual yang mencurigakan. Mereka membawa temuan tersebut ke kepala desa dan mendiskusikan kemungkinan adanya orang yang sengaja menakut-nakuti warga. Beberapa warga mulai mencurigai bahwa penampakan itu adalah ulah orang dalam desa sendiri. Mereka mulai menyelidiki lebih dalam dan mencari tahu siapa yang mungkin memiliki motif untuk menakut-nakuti warga di desa tersebut. Setelah kejadian itu, kepala desa mengumpulkan warga untuk membahas temuan pemuda desa. Dan salah satu warga tua mengungkapkan bahwa dahulu ada seorang warga yang meninggal dengan tidak wajar dan dikuburkan tanpa upacara yang layak. Mungkin arwahnya tidak tenang. Warga tua tersebut menceritakan tentang seorang pria yang meninggal karena dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Pria tersebut dikuburkan tanpa upacara karena diduga melakukan kejahatan. Warga percaya arwahnya kini gentayangan. Setelah tahu ceritanya, untuk memastikan arwah pria tersebut tenang, warga desa memutuskan untuk menggali kembali makamnya dan melakukan upacara pemakaman yang layak. Mereka berharap dengan melakukan hal ini, penampakan tersebut akan berhenti. Sampai pada akhirnya, warga desa bersama-sama melakukan upacara pemakaman yang layak untuk arwah pria tersebut. Mereka berdoa dan memberikan sesajen yang sesuai dengan kepercayaan di desa tersebut untuk menenangkan arwahnya, dan semua berharap ini akan mengakhiri teror di desa mereka. Setelah upacara yang dilakukan malam hari tersebut, desa kembali tenang. Warga desa mulai merasa lega karena tidak ada lagi penampakan tersebut. Mereka kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Namun, ketenangan ini hanya berlangsung sementara. Beberapa minggu kemudian, penampakan tersebut kembali terjadi. Warga desa semakin ketakutan dan kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi? Pemuda desa kembali melakukan penyelidikan. Mereka memutuskan untuk mengawasi pemakaman setiap malam untuk mencari petunjuk lebih lanjut dengan tekad yang kuat. Mereka berharap bisa menemukan jawaban. Saat sedang berjaga, salah seorang pemuda menemukan jejak kaki di sekitar pemakaman. Jejak tersebut terlihat segar dan mengarah ke hutan. Tanpa berpikir panjang, mereka mengikuti jejak tersebut
Dengan hati-hati, jejak kaki tersebut membawa mereka ke sebuah gubuk tua di tengah hutan. Mereka mendengar suara aneh dari dalam gubuk tersebut. Mereka pun mengintip. Dan apa yang mereka lihat sangat mengejutkan. Di dalam gubuk tersebut, mereka melihat seseorang yang menggunakan pakaian pocong sedang melakukan ritual aneh. Ternyata orang tersebut adalah salah satu warga desa yang selama ini dicurigai. Dia mengaku melakukan itu semua untuk membalas dendam atas kematian saudaranya yang dianggapnya tidak adil. Pemuda desa mengkonfirmasi orang tersebut dan membawanya ke kepala desa. Warga desa marah dan merasa tertipu. Orang tersebut mengakui semua perbuatannya dan meminta maaf pada warga desa tersebut dan menceritakan motifnya yang didorong oleh rasa sakit hati dan penyesalan atas kematian saudaranya. Dia berharap dengan menakut-nakuti warga desa bisa membuat mereka sadar akan ketidakadilan yang terjadi di masa lalu. Kepala desa memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan bijaksana. Dia meminta warga untuk memahami perasaan orang tersebut dan mencari solusi bersama agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Mereka berdoa dan memberikan sesajen untuk menenangkan arwah yang tidak tenang. Suasana desa kembali tenang dan damai. Warga desa belajar banyak dari pengalaman ini. Mereka menyadari pentingnya keadilan dan upacara pemakaman yang layak untuk menghormati arwah yang telah meninggal. Mereka juga lebih waspada terhadap tanda-tanda ketidakadilan di sekitar mereka. Dan setelah semua permasalahan terselesaikan, warga desa kembali menjalani kehidupan mereka seperti biasanya. Demikian cerita teror hantu pocong di desa tersebut. Jika kalian suka, jangan lupa like dan subscribe karena akan ada banyak cerita horor lainnya di episode mendatang.